Halo semuanya, nama saya Bernard Hugo, dan pada video ini saya akan membahas mengenai konsep Object-Oriented Programming, yaitu tentang Objects and Classes. Untuk topik yang pertama, yaitu adalah Defining Classes for Objects. Apa itu class? Class adalah prototype atau blueprint yang mendefinisikan variabel dan metode-metode pada seluruh objek. Dan apa itu objek? Objek merupakan representasi nyata dari kelas. Di dalam kelas terdapat properties atau dalam pemrograman biasanya disebut variables. Properties merupakan data-data yang membedakan antara satu objek dengan objek yang lainnya. Ada juga actions atau dalam pemrograman biasanya disebut methods. Actions merupakan hal-hal yang bisa dilakukan oleh objek dari suatu kelas. Kita ilustrasikan kelasnya itu sebagai cars atau kumpulan-kumpulan mobil-mobil, dan mobil-mobil tersebut mempunyai properties berupa kecepatan, warna, tahun dibuatnya, model atau merek, dan nama mobilnya. Actions yang bisa dilakukan oleh mobil adalah yaitu berhenti, bergerak, dan mempercepat. Nah, dari yang saya bahas sebelumnya, dan karena kelasnya itu adalah kumpulan-kumpulan mobil, maka objeknya itu berupa berbagai macam mobil. Di sini ada kelas bernama cars. Untuk bagian yang saya highlight kuning itu adalah variabel-variabel yang dimiliki mobil, yaitu ada nama, tahun dibuatnya, kecepatan, model, dan warna. Setelah itu, bagian yang saya highlight hijau yaitu adalah methods atau actions yang bisa dilakukan oleh mobil, yaitu bisa move, accelerate, dan stop. Pada bagian bawah yang saya highlight biru, yaitu cara untuk membuat objek. Untuk topik kedua, kita akan belajar mengenai construct objects using constructors. Dalam OOP, constructor merupakan sebuah metode khusus yang digunakan untuk menginisialisasi sebuah objek. Konstruktor dalam pemrograman OOP memiliki aturan-aturan, yaitu konstruktor dipanggil ketika sebuah objek dari kelas dibuat, dan nama konstruktor itu harus sama dengan nama kelas. Mari kita lihat gambaran berikut ini. Di sini ada cetak biru atau blueprint yang memiliki gambar rumah, sehingga diperlukan usaha atau work supaya bisa menghasilkan sebuah rumah. Bisa kita jelaskan bahwa di sini blueprint bisa digambarkan sebagai kelas, usaha atau work digambarkan sebagai konstruktor, dan sebuah rumah digambarkan sebagai objek. Sehingga kelas membutuhkan sebuah konstruktor untuk bisa membuat objek. Dari codingan ini bisa kita lihat konstruktornya itu adalah ini. Nama konstruktornya itu sama dengan nama kelas, dan ini digunakan untuk menginisialisasi sebuah objek. Ini variabel-variabel dari kelasnya ini diinisialisasi menjadi variabel yang ada dalam kurung konstruktornya ini. Selanjutnya topik 3 yaitu visibility modifiers. Visibility modifiers merupakan kata kunci atau keyword yang mengatur aksesibilitas suatu kelas, objek, interface, constructor, function, dan property. Contoh visibility modifiers dalam OOP adalah public, private, protected, dan default. Yang berikut ini adalah contoh gambar dari visibility modifiers dalam OOP, di mana line 4 itu adalah default, atau bisa dibilang no keyword. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan jangkauan aksesibilitas pada setiap modifiers. Public mempunyai jangkauan aksesibilitas yang sangat luas, karena dia bisa diakses di mana saja. Nah, sedangkan private itu merupakan modifiers yang sangat restriktif atau terbatas, di mana dia hanya bisa diakses pada kelas yang sama. Setelah itu ada default, di mana dia hanya bisa diakses pada package yang sama dan pada kelas yang sama. Dan default tidak bisa diakses pada package yang berbeda. Dan terakhir ada protected, dia bisa diakses di mana saja kecuali pada non-subclass pada package yang berbeda. Terakhir untuk topik keempat yaitu tentang array of objects.
Array dalam OOP dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, static array, yaitu array yang size-nya tidak bisa berubah. Dan dynamic array, yaitu array yang size-nya bisa berubah atau kebalikan dari static array. Berikut adalah contoh program atau codingan dari static array. Di mana array pertama ini mempunyai array size 6 karena dalam kurung kurawalnya terdapat 6 data. Dan array yang kedua mempunyai array size-nya 4. Di bawahnya ini adalah cara untuk memanggil value keberapa dari array tertentu. Untuk menampilkan semua value dari array itu kita gunakan for loop. Untuk dynamic array terdapat dua cara untuk membuat array. Yang pertama yaitu array list dengan cara import java.util.arraylist. Dan yang kedua ada vector, yaitu dengan cara mengimport java.util.vector. Pada cara yang pertama dari ArrayList dan vektor, ini tipe datanya yang dimaksud adalah tipe data primitif. Jadi arraynya ini hanya bisa menampung data berdasarkan tipe datanya itu. Supaya datanya bisa campur-campur, kita bisa gunakan cara kedua. Contoh program array of objects. Ini ada class CarProduct. Ini adalah variabel dari CarProduct-nya. Ini konstruktornya. Nah, ini ada public void display untuk menampilkan hasilnya. Nah, itu ada main class, yaitu pada yang bagian atas ini untuk membuat array of object. Itu pada yang selanjutnya ini untuk membuat dan menginisialisasi objeknya menggunakan konstruktornya. Lalu ini untuk menampilkan hasilnya. Dan ini adalah hasil outputnya. Bisa dilihat di sini ada 4 objek dan masing-masing memiliki number of car speed, name of car, dan brand of the car. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan semoga bermanfaat.